Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali seperti biasa. Kita di ahad ketiga membahas masalah fikih, yang mudah-mudahan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bertanya sebentar. Insyaallah kita bisa bertanya kepada orang yang memang punya ilmu tentang hal itu. Mudah ada kesempatan sebentar Ustaz, seperti biasa 20 menit sebelum salat isya insyaallah. Ya, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang dirangkaikan dengan ta'lim rutin kita pada malam hari ini, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kami melanjutkan pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait tentang masalah toharoh. Ya, masalah toharoh ini belum selesai. Belum selesai Pak, masalah toharoh ini. Ya. Baiklah, masalah yang pertama yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu hukum berwudu bagi orang yang junub. Ya. Hukum berwudu bagi orang yang junub. Maksudnya adalah ketika seseorang dalam keadaan junub lalu dia mau tidur, apakah dia boleh tidur dalam keadaan tidak berwudu atau harus berwudu sebelum dia tidur? Ya, junub ya. Junub itu sedang berhadas besar. Ya. Di sini disebutkan dalam kitab ini, ya, idza arada an yanam wa huwa junubun fadhhaba al-jumhur ila istihbabihi duna wujubihi. Ya, ini pendapat pertama oleh mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah disunnahkan berwudu sebelum tidur, dianjurkan, tetapi tidak wajib. Tidak wajib, disunnahkan atau dianjurkan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama atau sebagian besar ulama mengatakan kalau kita mau tidur dalam keadaan junub sebaiknya berwudu terlebih dahulu, sebaiknya atau dianjurkan, disunnahkan, tidak diwajibkan. Namun sebagian ulama mengatakan, yaitu ulama ahlul zahir, wa dhahaba ahlul zahir ila wujubihi. Namun sebagian pendapat ulama mengatakan, yaitu ulama dari ulama mazhab Zahiriyah, ya, mengatakan wajib berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Wajib, Pak. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat jamaah sekalian. Apa dalilnya? Ya,
Dalilnya ahlu zahir yang mengatakan wajib berwudu terlebih dahulu bagi orang yang junub sebelum dia mau tidur. Yaitu berdalilkan atau berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Umar. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia pernah junub di malam hari. Pernah dia junub di malam hari. Maka Nabi mengatakan kepadanya, tawadda waqsil dzakaraka tsumma nam. Tawadda tsumma waqsil dzakaraka tsumma nam. Hendaklah kamu berwudu dan mencuci kemaluanmu lalu tidur. Nah, di sini ada perintah tawadda, artinya berwudulah, perintah. Hukum asal daripada perintah adalah hukumnya wajib. Oleh karena itulah berdasarkan daripada hadis ini ada perintah berwudulah kamu wahai umat. Dan hukum asal daripada perintah adalah wajib. Oleh karena itu sehingga Al-Zahir mengatakan hukumnya wajib. Jamaah sekalian, hukumnya wajib. Ini hadis jamaah sekalian, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tawadda waqsil dzakaraka tsumma nam. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu lalu tidur. Perintah. Nabi perintahkan kepada umat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa dalilnya jumhur yang mengatakan sunnah? Apa dalilnya jumhur nama yang mengatakan sunnah? Jamaah sekalian. Dalil jumhur adalah beliau juga berdalil dengan hadis tersebut. Sama dalilnya, cuma pemahamannya berbeda. Makanya apa? Salah satu perbedaan pendapat, salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama adalah berbeda dalam memahami hadis atau dalil. Hadisnya sama, dalilnya sama, cuma pemahamannya terhadap dalil itu yang berbeda. Nah, sebagaimana dalam kasus ini, Al-Zahir berdalil dengan hadis ini, begitu juga jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, tetapi pemahamannya berbeda. Karena pemahaman itu berbeda sehingga hasilnya pun berbeda. Pemahaman berbeda terhadap satu dalil, maka hasilnya juga berbeda. Jumhur mengatakan sunnah berdasarkan hadis ini, sedangkan Al-Zahir mengatakan wajib berdasarkan hadis yang sama. Jamaah sekalian, di sini Pak sebutkan ya. Wa dhahaba jumhur ila hamil amri bidzalika ala nadab. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya perintah dalam hadis ini yaitu tawaddu, berwudulah kamu wahai Umar, itu jumhur mengatakan itu punya sunnah bukan wajib. Kenapa bisa? Padahal hukum asal daripada perintah itu wajib. Nah ini yang Pak sambungannya. Wal udulu bihi ala zahirihi. Kenapa jumhur ulama tidak memaknai ini hadis pada hukum zahirnya? Zahir artinya menunjukkan wajibnya, karena zahir itu perintah Pak, hukum asalnya adalah wajib. Tapi jumhur ulama tidak memandang itu wajib, justru memandang itu sunnah. Kenapa ini? Limakani ada munasabati wujub thaharati li iradatin nafs, karena tidak ada korelasi antara wajibnya berwudu dengan tidur. Tidak ada Pak, tidak ada korelasinya, hubungan secara syariat tidak ada. Karena itu kan tidur kan bukan ibadah seperti sholat. Begitu kan? Itu tidur Pak, ibadah juga, tapi dia bukan ibadah mahdhah. Ibadah kan terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu mahdhah. Adapun ibadah-ibadah
yang gairu mahdhah seperti makan, minum, tidur, itu ibadah juga sebenarnya. Bekerja itu ibadah, tapi ibadah yang bersifat umum. Ya, jadi perintah untuk berwudu tidak ada hubungannya secara syariat dengan tidur. Yang ada perintah berwudu kalau mau sholat, perintah wudu kalau kita mau memegang mushaf Al-Quran, itu ada hubungannya secara syariat. Maka yang mengatakan betul itu perintah, tapi karena tidak ada hubungannya secara syariat, maka menjadi sunnah. Nah itu. Jadi jumhur ini kuat juga dia punya apa? Iya, penalaran kuat juga pemahamannya. Ya, jamaah sekalian. Jadi jangan kita menuduh jumhur. Kenapa jumhur ini tidak mengambil hadis ini? Ini kan hadis jelas-jelas perintah. Hukum masalah perintah kan wajib. Kenapa dia mengatakan sunnah? Nah ini ada sebabnya. Ya, betul perintah, tetapi perintah tersebut tidak bisa kita pandang sebagai wajib, harus kita bawa dia ke hukumnya sunnah, ya, atau dianjurkan. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya antara wudu dengan tidur. Tidak ada hubungannya secara syariat. Iya, karena yang ada hubungan itu kalau kita mau sholat, karena tidak sah sholat kita kalau tidak wudu, itu maksudnya. Karena tidak sah yang mengatakan tidak sah wudu, tidak sah tidur kalau tidak wudu, tidak ada. Karena tidur itu bukan ibadah mahdhah, dia ibadah umum, bukan ibadah khusus. Jamaah sekalian, ya cukup Pak ya. Sebenarnya masih panjang jamaah sekalian, tapi saya cukup itu saja jamaah sekalian. Jadi silakan Bapak mau ambil pendapat yang mana? Mau pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah, boleh, ada dalilnya. Yang mengatakan wajib juga boleh, juga silakan Pak. Saya kasih dari Bapak itu kebebasan. Ya. Cuma yang lebih selamat, lebih baik ya kita mengambil pendapatnya mayoritas ulama, itu yang lebih baik sebaiknya. Tapi bukan perkara yang harus, tidak mengapa kita mengambil pendapat yang lain kalau kita menganggap itu pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang jumhur ulama. Ya, demikian Pak. Ya. Begitu juga jemaah sekalian, hukum wudu bagi yang junub jika dia mau makan atau mau minum atau ingin bersetubuh lagi dengan istrinya. Apakah diwajibkan berwudu atau tidak? Ya. Tadi kan yang mau tidur ya. Ini yang mau tidur. Sekarang bagaimana dengan orang yang junub ya, lalu dia mau pergi makan? Boleh tidak langsung makan tanpa berwudu terlebih dahulu? Atau dia mau minum, boleh tidak? Atau dia mau hubungan lagi dengan istrinya tanpa berwudu, langsung saja berhubungan lagi, boleh tidak? Sama tadi dengan kasus yang tadi. Jamaah sekalian, sama kasusnya Pak dengan yang tadi yang mau tidur itu, apakah dia wajib untuk berwudu atau tidak jamaah sekalian? Nah, di sini kembali jumhur ulama mengatakan bahwa jumhur fi hadza kullihi bi isqatil wujub li adami munasabati thahar li hadhihi asya'. Jadi jumhur ulama sama dengan tadi kasus yang tadi, hukumnya tidak wajib, sunnah saja, karena tidak ada korelasi hubungan ya antara berwudu dengan makan dan minum dan berhubungan intim lagi dengan istri kita, tidak ada hubungannya. Ya, karena tidak ada hubungannya, maka perintah itu hukumnya sunnah, menjadi sunnah Pak, gugur kewajibannya dan berpindah menjadi sunnah jamaah sekalian. Hadirin, ya meskipun sebagian ulama saya katakan tadi ahlu zahir mengatakan dia hukumnya wajib, ya karena ahlu zahir dia berpandangan kepada tekstual hadis, selama perintah pasti wajib, ya begitu Pak. Ya demikian jamaah sekalian. Ya. Nah ini Pak, ini yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib, ya. Karena sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara junuba idza arada an yu'awida ala an yatawaddaa. Ya ini hadis jamaah sekalian, hadis sahih riwayat Muslim. Ini yang dijadikan landasan oleh ahli zahir, ulama ahli zahir mengatakan bagi siapa yang ingin menyetubuhi lagi istrinya untuk kedua kalinya misalnya, maka dia harus berwudu terlebih dahulu sebelum berbuat intim lagi. Ini berdasarkan dari ini. Maksudnya Nabi memerintahkan orang yang junub apabila ingin kembali menyetubuhi istrinya, maka hendaklah dia berwudu. Perintah.
Dan hukum asal perintah adalah wajib. Tetapi dalam kasus ini kenapa jumhur tetap berpendirian hukumnya tidak wajib? Ya, hukumnya tidak wajib karena tadi ya tidak ada hubungannya ya antara wudu dengan berhubungan intim, karena dia bukan ibadah yang khusus, dia bukan seperti sholat ya, dia harus berwudu terlebih dahulu. Jawab sekalian. Baik, jadi begitu Pak ya. Jadi karena waktu yang terbatas Pak, ini baru satu permasalahan. Kalau saya uraikan semua dalil-dalilnya Pak terlalu panjang Pak. Kalau saya jelaskan sudah terlalu panjang. Ini baru satu Pak, baru satu permasalahan. Maka saya ringkas saja. Cukup saya sebutkan saja satu dalil, kemudian ulama berbeda pendapat. Sebenarnya sini ada beberapa dalil Pak, tapi karena waktu yang terbatas jamaah sekalian. Perkara yang kedua adalah hukum berwudu bagi orang yang tawaf di Ka'bah. Ya, tentu kita barangkali yang sudah pernah atau akan mau berhaji atau berumrah, apakah wajib berwudu bagi orang yang mau tawaf di Ka'bah atau tidak wajib? Ulama berbeda pendapat dengan dua pandangan. Ya, jamaah sekalian. Di sini Imam Malik mengatakan, "Dhahaba Malik wa Syafi'i ila istirahatil wudu bil tawaf." Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wajibnya berwudu ketika kita tawaf, wajib. Bahkan tidak sah tawaf kita kalau tidak berwudu. Tidak sah. Jamaah sekalian. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Ya, tapi ada pendapat lain. Pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan tidak wajib. Kan kalau selama ini kan kita, ya, yang selama ini kita tahu bahwasanya tawaf itu punya wajib dulu sebelum kita tawaf. Tapi ada pendapat mengatakan tidak wajib, Pak. Hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Iya, tidak wajib. Apalagi syarat sah. Artinya tetap sah kita tawaf seandainya kita tidak berwudu. Jadi semua sekalian, ya. Ya. Apa sebab perbedaannya? Apa sebab perbedaannya Mas sekalian? Sebab perbedaan itu apakah tawaf itu disamakan dengan sholat atau tidak disamakan dengan sholat? Kan syarat sahnya sholat berwudu Pak ya? Ya berwudu. Tidak sah kita punya sholat kalau tidak berwudu. Nah sekarang tawaf itu apakah sama kedudukan dengan sholat? Harus berwudu dulu atau tidak sama dengan kedudukan dengan sholat? Menurut Imam Malik dan Syafi'i itu tawaf sama dengan sholat. Sama dengan sholat Pak. Harus berwudu terlebih dahulu baru boleh tawaf. Ya meskipun ketika tawaf Pak orang boleh bicara kan Pak. Boleh kita bicara. Ya meskipun kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir, tapi boleh kita bicara. Boleh bicara sementara kita begitu Pak. Sekarang sholat, bisa kita berbicara, karena boleh kan, harus dengan zikir-zikir kan, bacaan-bacaan yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Jadi ada perbedaan. Itu Pak. Ya, jadi tawaf itu ala kulli hal Pak. Lihat ya, ala kulli hal bahwasanya ulama seperti Imam Malik dan Syafi'i memposisikan tawaf itu sama dengan sholat. Ya, sama dengan sholat. Kalau sama dengan sholat berarti harus berwudu terlebih dahulu baru sah sholatnya, baru sah tawafnya. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan tawaf itu tidak sama dengan sholat. Kenapa? Karena tawaf orang boleh berbicara. Orang berbicara, sedangkan sholat tidak boleh berbicara. Berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti menunjukkan bahwa saya tawaf tidak sama dengan sholat. Kalau tidak sama dengan sholat berarti boleh tidak berwudu. Itu Pak, jalan dasarnya jemaah sekalian. Itulah dasarnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi meskipun jemaah sekalian, sekali lagi di sini Pak tidak ada pendapat jumhur ataupun bukan jumhur Pak. Ya, artinya 50-50 di sini, 50-50 karena dalam kitab kita disebutkan pendapat jumhur, tidak ada. Beda tadi dalam kasus tadi yang pertama, yang pembahasan pertama itu Pak, jumhur ulama
Kalau itu tidak, itu cuma pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, cuma dua imam. Jamaah sekalian, cuma dua imam. Jamaah sekalian. Jadi dikatakan jumhur itu Pak kalau tiga, minimal tiga. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu minimal tiga Pak. Ya, kalau lengkapnya tambah lagi Imam Ahmad. Kalau sudah berkumpul minimal tiga Pak, ada tiga ini sudah dikatakan jumhur ulama, mayoritas ulama. Jamaah sekalian. Adapun kasus yang kedua ini Pak tentang hukum berwudu bagi orang yang tawaf, di sini tidak ada pendapat jumhur. Ya, jamaah sekalian ya. Tidak ada pendapat jumhur. Kenapa? Karena pendapat pertama mengatakan wajib itu pendapatnya Syafi'i dan Imam Malik. Cuma dua ulama besar di situ. Ya, sedangkan Imam Abu Hanifah juga ulama besar juga, dia punya pendirian lain berbeda. Mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib, jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya hadirin itu perkara yang kedua Pak. Sekarang terserah Bapak mau pilih pendapat yang mana. Ya, mau pilih pendapat mana? Mau ambil pendapatnya Imam Malik dan Syafi'i yang wajib berwudu sebelum tawaf, silahkan. Ya. Kalau kita mau mengambil pendapat Abu Hanifah juga boleh. Boleh silahkan. Jamaah sekalian. Dia terserah Bapak saja. Ya, meskipun kalau kita mengambil pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih selamat karena dua ulama di situ, dua ulama besar. Sedangkan pendapat yang kedua cuma satu ulama besar. Ya, dua banding satu. Ya, meskipun bukan jumhur ulama, ya tapi sudah lebih banyak ulamanya dua banding satu. Lebih selamat jamaah sekalian. Lebih selamat. Tetapi jangan kita salahkan orang kalau ada orang yang jamaah sekalian tidak berwudu ketika dia tawaf, jangan disalahkan. Jangan dasar itu tawaf dasar tawaf itu pendapat Anda yang mengatakan tidak sah, tapi pendapat dia sah karena ada dia mengambil pendapat yang berbeda. Dan itu dibenarkan Pak, dibenarkan. Artinya ini pendapat yang diperbolehkan ada perbedaan. Iya Pak, karena bukan ijma ulama. Kalau bicara ijma ulama, kesepakatan ulama, tidak boleh kita berselisih di situ. Karena sudah kesepakatan. Ini belum kesepakatan ini, masih ada perbedaan di sini. Ya, begitu Pak ya. Jadi silakan Bapak mau pendapatnya mana. Meskipun saya katakan sebaiknya kalau kita mengambil yang lebih banyak pendapat, yaitu apa? Yaitu pendapat pertama yaitu Imam Malik dan Syafi'i. Tapi sekali lagi tidak kita merendahkan pendapat Abu Hanifah seandainya ada orang yang mengambil pendapat ini. Ya, artinya mesti kita berlapang dada dalam masalah ini. Kemudian perkara yang ketiga, jamaah sekalian, ya tentang hukum membaca Al-Quran yang bagian tidak berwudu. Boleh tidak kita baca Al-Quran Pak tanpa berwudu? Atau kita harus berwudu terlebih dahulu? Jamaah sekalian, saya bacakan. Dhahaba jumhur ila annahu yajuzu li ghairi mutawaddi'in an yaqra al-Qur'ana wa yadhkura Allah. Ya. Mayoritas ulama mengatakan boleh ya seseorang yang tidak berwudu membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak. Ini pendapat jumhur ulama. Boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita berzikir ya meskipun tidak berwudu. Boleh hukumnya jamaah sekalian. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan la yajuzu dzalika lahu illa an yatawaddaa. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh kita membaca Al-Quran, tidak boleh kita berzikir, melainkan harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Ada pendapat apa? Cuma maaf, dalam kitab ini disebutkan pendapat siapa? Ya nampaknya pendapat yang kurang terkenal, karena tidak disebutkan siapa. Dia cuma mengatakan waqala qaumun. Waqala qaumun artinya sebagian ulama mengatakan, tapi ulama siapa yang disebutkan dalam kitab ini? Berarti nampaknya ini pendapat yang kurang masyhur, kurang populer. Ya, jamaah sekalian. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kita membaca Al-Quran melainkan dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak boleh kita berzikir melainkan dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Ini ada pendapat, tapi pendapatnya kurang masyhur, kurang populer, jamaah sekalian. Adapun yang populer adalah pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib berwudu, tidak diwajibkan berwudu ketika kita mau membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kenapa ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak? Sebabnya diantaranya adalah
ada dua dalil yang kontradiksi secara zahirnya. Ya, jadi ini juga Pak, ini juga diantara penyebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama adalah yaitu adanya dua dalil yang kontradiksi secara zahirnya Pak, secara zahirnya, tapi secara hakikatnya dia tidak kontradiksi. Ya, karena tidak mungkin masa hadis Nabi bertabrakan, tidak mungkin lah. Ya, artinya bisa dikompromikan. Artinya Pak, dua dalil itu Pak, secara zahirnya dia bertabrakan, kontradiksi, berlawanan, tapi secara hakikatnya dia tidak, karena bisa dikumpulkan. Jamaah sekalian ini, jamaah sekalian. Ya, jadi jangan kita bersuuzon kepada Nabi, Nabi begini berkata begini, pun begini berkata. Kenapa ada perbedaan begini? Ya, jamaah sekalian. Makanya sih pentingnya ulama. Kalau kita cuma membaca hadis, bukan dari ulama yang menuntut kita, Pak, kita akan salah memahami hadis, Pak. Kita akan salah memahami hadis kalau kita cuma berpatokan kepada hadis saja, lalu kita tidak mengambil bagaimana ulama menjelaskan itu hadis. Apa maksudnya itu? Kenapa bisa bertentangan? Bagaimana cara mengkompromikan yang menyatukan hadis ini sehingga ada jalan keluarnya? Jamaah sekalian ini, jamaah sekalian, yaitu dua hadis yang bertabrakan. Hadirin, ya, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, min nahwi bi'ri jamalin falaqiya rajulun fasallama alaihi falam yurd alaihi hatta aqbala ala hijab wa masa bi wajhihi wa yadayhi thumma innahu radda alaihi assalatu wassalam. Ini hadis Pak, riwayat Muslim, hadis yang sahih. Intinya Pak, intinya di sini adalah Nabi pernah, jamaah sekalian, ada orang yang memberi salam kepadanya, assalamualaikum. Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab. Kenapa? Karena Nabi ketika itu belum dalam keadaan belum berwudu. Belum berwudu. Bukankah waalaikumsalam itu zikir juga? Zikir kan Pak? Zikir juga itu waalaikumsalam. Doa kan? Semoga engkau mendapatkan keselamatan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang memberikan salam kepada Nabi, ketika itu Nabi dalam keadaan tidak berwudu, Nabi tidak jawab. Nanti setelah Nabi berwudu terlebih dahulu, baru Nabi menjawab. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita berzikir kecuali dalam keadaan berwudu, sebagaimana Nabi lakukan. Ini yang dijadikan tidak dasar oleh sebagian ulama, meskipun tidak populer pendapatnya. Mengatakan wajib berwudu sebelum kita berzikir kepada Allah, apalagi membaca Al-Quran. Itu kiasnya Pak, itu kiasnya. Berzikir saja, mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, itu zikir Pak ya, bukan membaca Al-Quran. Itu hukumnya wajib, maka apalagi membaca Al-Quran lebih wajib lagi maksudnya. Itu namanya dalam usul fikir namanya kias aula Pak. Contoh misalnya dalam Al-Quran, jamaah sekalian, dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu ketika orang kamu sudah beranjak tua renta, ya, terkadang kan kalau orang tua sudah renta itu kan Pak ada sikap-sikap yang kurang enak kan terhadap anaknya, ya. Meskipun demikian, kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu jika ada sikap-sikap yang kurang enak yang kamu saksikan. Kata-kata saja tidak boleh, apalagi sampai membentak. Itu itu Pak cuma huruf alif dan huruf artinya kurang senang. Ya. Artinya adalah ucapan kata-kata saja tidak boleh, apalagi membentak. Itu namanya kias aula Pak. Sama dengan ini, jamaah sekalian. Berzikir saja tidak boleh dalam keadaan kita berhadas, apalagi membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Ya, jamaah sekalian. Karena yang disebutkan dalam hadis ini Pak cuma berzikir. Sedangkan pembahasan kita adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Pasti kan ada pertanyaan, Ustaz, kalau itu mana dalilnya Ustaz? Yang menyatakan bahwasanya wajib kita berwudu sebelum baca Al-Quran. Sedangkan ini hadis hanya wajib berwudu bagi orang yang berzikir. Dalilnya kias aula. Berzikir saja harus berwudu, apalagi membaca Al-Quran kan? Itu Pak. Ya Mas kan? Ya, ini dari mana kita tahu ini para ulama Pak? Saya bisa menerangkan karena saya mengambil pendapat para ulama tentang masalah ini. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan jumhur yang mengatakan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa itu tidak wajib berwudu terlebih dahulu. Dalilnya apa? Ini dalil yang kedua. Jamaah sekalian.
Ya, dan yang perlu jamaah sekalian, hadis riwayat Ahmad jamaah sekalian. Hadis yang sahih juga, hadis yang sahih. Ya, anna Rasulullah SAW kana la yahjubuhu an qira'atil Qur'an syai'un illa janabah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah terhalangi sedikit pun dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub. Artinya Nabi itu ya senantiasa membaca Al-Quran bagaimanapun keadaannya, meskipun dia berhadas, kecuali dalam keadaan junub. Artinya bahwasanya Nabi itu membaca Al-Quran meskipun tidak berwudu, yang penting asal jangan junub saja. Asal jangan junub. Kalau junub Nabi tidak membaca Al-Quran. Tapi selain junub, meskipun beliau tidak berwudu, beliau membaca Al-Quran. Berarti menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran selama tidak junub, meskipun tidak berwudu, boleh. Ya, boleh meskipun tidak berwudu. Yang penting tidak junub jamaah sekalian. Jadi ada dua hadis yang bertabrakan kan? Bertabrakan kan Pak? Jamaah sekalian, apa kata jumhur ulama? Jamaah sekalian, sini fasara jumhur ila anna hadis tsani nasikhul awal wa sara man awjaba al-wudu li dzikri ta'ala ila tarjih al-hadis al-awwal. Berbeda dalam mensikapi ini dua hadis Pak. Kalau jumhur mengatakan bahwasanya hadis yang kedua ini menasakh hadis yang pertama. Apa itu menasakh? Menghapuskan Pak. Ini Pak dalam ilmu tafsir, ilmu ushul hadis pada namanya nasikh wal mansukh. Itu nasikh itu Pak, hadis yang belakangan menghapuskan hadis yang terdahulu. Contoh jamaah sekalian, ya bisakah hadis yang belakangan itu menghapuskan hadis yang terdahulu? Boleh, itu haknya Nabi. Sama seperti misalnya kita sebagai pimpinan kita mengeluarkan surat keputusan pertama, kemudian dihapuskan dengan surat keputusan yang kedua. Boleh, karena saya sebagai pimpinan jadi masalah. Apalagi Nabi boleh menasakh perkataan yang sudah lewat dengan memberikan pernyataan yang baru. Jadi hadis yang kedua ini bahwasanya Nabi itu tidak pernah terhalangi dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Ini hadis yang keluar dari lisan Nabi itu belakangan. Sedangkan hadis yang dipakai oleh sebagian ulama yang tidak populer itu hadis yang sudah lama. Contoh misalnya, awal-awal Islam jamaah sekalian, tidak boleh kita ziarah kubur. Tidak boleh ziarah kubur. Tidak boleh Pak, awal-awal Islam dulu Pak. Kemudian setelah itu dinasakh hukumnya. Akhirnya dibolehkan. Maka keluarlah hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha, kata Nabi. Dulu saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan ziarah. Berarti keputusan yang lalu Pak dihapuskan hukumnya dengan keputusan yang baru. Sama dengan ini, jumhur ulama mengatakan betul. Nabi pernah tidak menjawab salahnya orang yang memberikan salam kepada beliau dalam keadaan beliau tidak berwudu, tetapi itu hukumnya sudah dihapuskan. Karena apa? Karena ada hadis yang baru. Jamaah sekalian, ini pendapat jumhur ulama. Allah a'lam bishawab. Jadi silakan Pak, kita mau mengambil pendapat yang mana, tapi sebaiknya kalau kita mau mengambil pendapatnya jumhur ulama. Ya barangkali Pak, mohon maaf ini Pak, lewat waktunya. Ya, yang kita bahas ini Pak, baru tiga masalah. Sebenarnya saya tadi berpikir lebih daripada 3, tapi karena waktu yang terbatas. 3 masalah yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ya mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi Ibu ada sedang keturunannya. Bapak yang sedang tarik mic. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan misalnya kita junub, tapi kita pakai hadis kedua tadi sunnah saja. Kalau kita tidak berwudu langsung tidur. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana doa kita sebelum kita tidur? Kan biasanya sebelum kita tidur kita kan harus berdoa. Ini yang saya mau tanyakan, apa doa itu boleh atau tidak boleh dalam keadaan kita junub? Coba saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung Pak ya. Ya. Hukum kita berdoa sebelum tidur dalam keadaan junub. Ya. Sama tadi yang pembahasan yang ketiga ini Pak, tentang perbedaan pendapat para ulama, ya, berzikir, kan doa itu kan zikir juga Pak. Ya. Apakah boleh kita berzikir? Apakah kita boleh berdoa? Apakah kita boleh baca Al-Quran dalam keadaan kita tidak? Ya, dalam keadaan junub di sini disebutkan dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak berwudu. Ya. Ya, di sini disebutkan ya dalam kitab ini menurut jumhur ulama boleh. Ya, boleh. Ya, tapi menurut sebagian ulama meskipun tidak populer mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu tadi yang mereka tidak boleh itu ketika ada seseorang yang memberi salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab salam. Salam itu kan Pak zikir Pak, salam itu zikir atau doa. Ya, begitu. Sedangkan jumhur mengatakan boleh karena berdasarkan hadis Nabi tidak ada yang menghalangi Nabi dan membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Artinya Nabi itu senantiasa membaca Al-Quran bagaimanapun keadaan beliau, kecuali junub. Artinya adalah kalau berzikir berarti boleh, itu maksudnya. Karena dia bukan membaca Al-Quran. Artinya meskipun dalam keadaan junub boleh berzikir, boleh berdoa. Yang penting jangan membaca Al-Quran. Ya, begitu Pak. Ini pendapat jumhur ulama. Insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Ya. Jadi boleh Pak. Jadi Bapak boleh. Seandainya Bapak tidak mau berburu silakan. Tidur dan berdoa silakan Pak. Berarti Bapak pendapat jumhur mengatakan boleh. Demikian. Ya mungkin dari jemaah Bapak Haji Tawid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mau tanyakan terkait tadi masalah tawaf tadi. Ada yang bilang harus berwudu, ada yang bilang tidak. Ini kan persoalan biaya ini mahal. Persoalan biayanya umrah kan mahal. Ya, apakah ada hadis yang menjelaskan Ustaz antara kedua perbedaan ini? Ya, ini barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan itu Pak. Apakah tawaf itu ya kan sebab perbedaannya? Apakah tawaf itu dia bagian dari sholat atau bukan bagian, atau dia tidak termasuk sholat? Begitu Pak. Atau dia bukan dikatakan sholat. Jadi kalau jumhur ulama bukan Malik dan Syafi'i mengatakan dia adalah sholat. Iya, karena dia adalah dikatakan termasuk sholat juga, maka dia harus berwudu. Abu Hanifah mengatakan dia bukan sholat. Karena apa? Karena boleh orang berbicara. Boleh orang berbicara. Iya. Iya, karena boleh berbicara pada saat tawaf berarti bukan sholat. Karena sholat tidak boleh berbicara kecuali doa yang Nabi ajarkan, zikir yang Nabi ajarkan. Kan Nabi ketika kita sholat Pak boleh bicara, saya mau makan tidak boleh. Kalau tawaf tidak boleh. Boleh kita bicara berbicara sama teman kita boleh. Boleh kita berbicara sama teman kita pada saat tawaf boleh. Meskipun yang dianjurkan memperbanyak zikir dan doa ketika tawaf. Nah itu Pak, itu sebab perbedaannya Pak. Ya, Abu Hanifah mengatakan dia bukan sholat. Dia ibadah juga, ibadah tawaf tapi bukan sholat. Karena dia bukan sholat maka tidak harus berwudu. Begitu. Ya, sedangkan jumhur Malik Syafi'i mengatakan ya sholat. Ya, karena apa? Karena jadi ibadah. Ya, ibadah ya yang mana kita diperintah untuk menutup aurat, ya. Kita artinya ibadah khusus meskipun diperbolehkan berbicara. Jadi itu Pak sebab perbedaannya. Ya, demikian. Ya, itu Ustaz. Saya karena yang kata mengandalkan harus berwudu kan dua imam. Iya, dua imam yang mengatakan bisa harus berwudu baru tawaf.
Ya masalahnya kan di sana kan berjauh-jauh anunya, jauh bangunannya. Ya kalau itu yang kita ikuti agak berat memang. Ya begitu Pak. Iya, makanya Pak, terserah kita mau ambil pendapat yang mana. Mau kita ambil pendapatnya Abu Hanifah yang lebih ringan, silakan Pak. Kalau kita anggap itu lebih ringan, tidak menyusahkan, silakan Pak. Iya, tapi kalau kita anggap pendapatnya Imam Malik dan Syafi'i itu artinya berat atau silahkan juga tidak mengambil Tidak masalah gitu Ustaz kalau kita berganti-ganti, misalnya dekat-dekat tempat wudhu kita berwudhu, tapi jauh-jauh tempat wudhu jangan berwudhu. Bagi pendapatnya Abu Hanifah tidak konsisten. Kondisi oh jangan. Kalau saya sih lihat dari anunya Pak, lihat dari apa kita ada kesusahan atau tidak ada kesusahan. Ya selama kita lapang ya sebaiknya kita tetapkan kita punya pendapat. Iya, satu pendapat lapang. Kecuali dalam keadaan yang barangkali susah keluarnya, ya susah keluarnya karena banyak sekali orang. Ya, ada apa Pak? Kami dalam keadaan darurat namanya atau hajat, ya ada hajat kita apa. Tapi ke dalam keadaan lapang, sedikit dia orang tahu ya. Tapi banyak sekali orang susah keluarnya sedikit masuknya. Pastinya kita tetap harus konsisten dengan satu pendapat Ustaz ya. Itu masalahnya Pak. Masalahnya kita konsisten dengan satu pendapat kecuali dalam keadaan darurat misalnya. Kalau sampai pakai itu kemana kita Saya barangkali sambung tadi Ustaz. Ini kan kalau sholat misalnya kita wudhu bisa diganti tayamum. Apakah misalnya kondisi seperti ini bisa katakanlah tadi susah barangkali untuk berwudhu, apakah bisa kita tayamum saja? Ya. Syarat tayamum dua Pak. Syarat tayamum dua. Pertama tidak ada air. Tidak ada air. Itu susah. Iya. Iya. Yang kedua adalah ada air tetapi tidak dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Ini yang kami baca dari literatur para ulama. Ada air tapi kita dalam keadaan sakit. Nanti kalau kita berwudu memperparah kita punya penyakit atau memperlambat kesembuhannya. Ya pun kalau karena faktor susah, ya sesusah apa dulu? Ya sesusah apa dulu? Iya. Apakah membutuhkan susah itu sampai berjam-jam misalnya? Iya. Apakah berjam-jam? Misalnya Bapak tawaf, atau belum matang jangan kentut misalnya. Banyak orang. Iya. Banyak orang. Iya. Kan batal ya kalau dapat di rumah ini kan batal kan? baru sampai Harus kita keluar. lagi. Iya harus keluar misalnya. Ya. Apakah kalau kita keluar? Anggaplah kita ambil untuk pendapatnya. Kalau pendapatnya Abu Hanifah, tidak jadi masalah. Ya masalah. Terus lanjut saja. Itu kalau kita ambil pendapatnya Abu Hanifah, karena dia bukan syarat sahnya tawaf. Saat kita batal di tengah tawaf, silakan ambil sah. Tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu lagi berwudu, keluar lagi. Nah ini yang menjadi problem kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sementara kita tawaf, sudah tawaf yang ke-6 tiba-tiba kentut. Kan batal kan, harus pulang dari pertama kan. Nah harus cari tempat itu dulu. Nah sekarang ketika kita keluar dari tempat tawaf itu mencari tempat wudu, apakah itu menyulitkan? Iya, apakah itu menyulitkan? Kira-kira kalau kita keluar itu berapa menit itu? Berapa menit misalnya? Kalau kita keluar, iya. Kalau misalnya sampai 1 jam, 2 jam, itu berarti menyulitkan itu. Tapi bagi masuk 10 menit, wah gampang kan? Iya, kita ada perlu bertayamum Pak. Karena Bapak mengambil pendapatnya kemarin dari Imam Syafi'i, yang bertayamum Pak, kan cuma 10 menit. Kecuali kalau sampai 1 jam, 2 jam, harus antri, harus, nah itu menyusahkan itu masa berwudu saja 2 jam lama. Nah, jadi ketika itu Pak sebaiknya Bapak ambil saja pendapatnya. Kalau Bapak betul-betul tidak mau keluar lagi, ambil saja pendapatnya Abu Hanifah. lebih ringan Pak begitu Pak. Tapi kalau Bapak mau kan 10 menit tidak apa-apa. Keluar kan 10 menit kan cuma 10 menit tidak, balik lagi. Kecuali masa 1 jam, 2 jam menunggu. Nah, itu menyusahkan itu.
Ya mungkin dari jamaah yang lain ibu di belakang ada yang mau, ini kesempatan kita bertanya ini sebenarnya kalau ada kegiatan seperti ini. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi itu setelah menyimak dari pembahasannya Ustaz itu hanya ingin perjelas saja Ustaz. Jadi pahala kita mengaji itu setelah sebelum berwudu ataupun setelah berwudu ataupun belum berwudu itu pahalanya sama Ustaz. Dan apakah juga sama halnya mungkin ibu-ibu lagi berhalangan mungkin jadi pahalanya juga sama begitu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang pahala Bu ya. Apakah sama pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan wudu dan tidak berwudu? Apakah sama? Ya tentu beda. Tentu beda. Tentu yang lebih banyak pahalanya yang berwudu karena dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ya. Cuma saya belum mendapatkan dalilnya berapa pahalanya. Tidak ada penjelasan dalilnya. Hadisnya berapa pahalanya tidak ada. Beda dengan sholat berjamaah ya. Tapi jelaskan, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, yaitu 27 pahala. Ada dalilnya. Ya, tapi kalau tentang hukum pahala bagi orang yang membaca dengan berwudu dengan tidak berwudu, tentu ada perbedaannya. Ya, tapi tidak ada dalil yang menjelaskan sekian pahalanya, tidak ada. Tapi tentu pasti ada perbedaannya. Ya, pasti ada perbedaannya. Karena apa? Yang satu membaca dalam keadaan suci, ya, yang satu dalam keadaan tidak suci kan pasti beda. Pasti beda. Bedanya di antaranya apa? Berwudu saja itu sudah berpahala, Pak. Jadi jangan dikira wudu itu kan ibadah. Itu wudu itu ibu ibadah itu. Berarti kalau ibu berwudu itu sudah berpahala. Kemudian membaca Al-Quran itu dalam wudu berpahala lagi. Beda dengan orang yang tidak berwudu. Orang yang tidak berwudu hanya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tidak mendapatkan pahala berwudu pertama, yang kedua tidak mendapatkan pahala ketika membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Berarti ada dua kondisi yang dia tinggalkan. Pertama dia tidak berwudu, yang kedua dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Tapi tentang berapa pahalanya Allah a'lam bishawab, karena Nabi tidak pernah menjelaskan sekian. Ya, sekian kita tidak tahu. Yang penting lebih utama orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir dalam keadaan berwudu. Ya, demikian itu. Tentang yang haid, yang haid itu apa? Ibu tanyakan apa tentang hukumnya membaca Al-Quran bagi haid atau apa? Apakah maksudnya bisa Ustaz begitu? Murojaah hafalan begitu misalnya dalam keadaan kita sedang berhalangan tanpa kan tidak wajib untuk berwudu maksudnya begitu. Iya, kalau kita mengambil pendapatnya jumhur ulama, ya boleh wanita haid membaca Al-Quran. Kan yang disebutkan cuma junub, itu haid bukan junub. Ini saya garis bawahi. Haid nifas itu dia bukan junub, tapi sama-sama berhadas besar, sama-sama hadas besar. Ya, sedangkan di sini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi dan membaca Al-Quran kecuali junub. Nabi tidak mengatakan kecuali haid, tidak ada. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya wanita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Meskipun sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Minimal dua pendapat, bahkan lebih dari dua. Ya. Ada ulama mengatakan tetap tidak boleh wanita haid atau nifas membaca Al-Quran. Kenapa? Ya karena sama-sama berhadas besar. Junub berhadas besar, haid dan nifas juga berhadas besar, sampai terjadi dikiaskan, Pak. Dikiaskan. Ya. Sedangkan ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan karena Nabi tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Yang ada cuma
junub saya disebutkan, bukan haid. Ya. Jadi intinya adalah ya silahkan kita mau mengambil pendapat yang mengatakan wanita haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, silahkan. Atau kita mengambil pendapat mengatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya, boleh membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dalam hadis ini hanya disebutkan junub saja, bukan haid, bukan haid. Ya, begitu Pak. Ya, jadi kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak mau mengambil pendapat yang mana? Ya, silakan. Semuanya ada landasannya. Ya, ya. Ya, barangkali karena waktu sudah masuk waktu, kayaknya mau ditutup dulu ya. Ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ya pembahasan kita ya tentang perbedaan pendapat para ulama tentang masalah taharah. Insyaallah bulan depan Pak ya, sebelum masuk di bulan Ramadan ya. Iya, karena bulan Ramadan kita istirahat ya, kita libur selama bulan Ramadan. Demikianlah jemaah sekalian, apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri dengan membaca doa penutupan. Jadi subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.